Oke teman, jadi Bitcoin sudah secara resmi nge-break pattern ascending triangle-nya ya. Lalu kira-kira berikutnya apa sih untuk Bitcoin? Jadi gue udah umumin bahwa officially kemarin ya, ketika persis exactly kita menyentuh di bawah 19.250, itu kita udah officially break dari pattern ascending triangle, yang dimana itu adalah sebenarnya pattern bullish ya, namun akhirnya kita break ke bawah. Dan so far sampai saat ini kita dicicil terus-menerus turun ke bawah teman ya, dari 19.2 tersebut kita masih turun terus teman-teman, masih belum ada pemantulan sama sekali. Nah, kali ini kita bakalan bahas ya, baik short term maupun long term dari breakdown pattern ini. Gue sendiri saat ini membuka posisi long ya, di mana stop loss-nya ada di sekitar 18.950. Kalau misalnya kena stop out selama dia ada di atas 18.8 teman ya, 18.850 di sini, gue akan re-entry lagi dan akan gue coba ride temannya ke atas lagi temannya untuk pantulan trading ini aja. Jadi bagi teman yang pengen ngelong atau nge-short, gue bisa rekomendasiin melalui platform BingX di sini ya. Ini adalah platform futures yang gue pakai. Kalau kalian daftar melalui link yang ada di deskripsi di bawah, kalian otomatis akan masuk menjadi salah satu partisipan di dalam komisi volume trading yang biasa gue adakan setiap bulannya, dan gue membagikan hadiah puluhan juta rupiah dalam bentuk USDT cash di sini. Selain itu, kalian akan mendapatkan bonus tambahan sekitar $120 menggunakan link khusus dari gue. Oke, jadi pastinya di sini gue akan menjelaskan ya kenapa di sini gue membuka posisi long ya. Jadi untuk short term time frame-nya, di sini kita masih bisa lihat nih teman-teman ya, ada support di daerah 18.8 dan daerah 18.9 teman ya. Jadi ini adalah support yang terjadi di tanggal 29 September, lalu 3 Oktober dan saat ini terjadi lagi teman ya. Jadi ada potensi at least kita mengalami pantulan dari level support ini. Nah, terus dari segi time frame pendek ya, di sini kita bisa lihat bahwa kita membentuk pattern yang namanya ya agak sedikit broadening wedge di sini teman-teman ya, di mana ini pattern itu terulang lagi yang di tanggal 13 September di copy paste ke tanggal 7 Oktober teman-teman ya. Cuman ini kan versi besar ya, seperti yang gue bilang juga melalui grup trading Kendrick Kalim. Ya, kalian bisa join grup itu gratis ya, analisa real time market melalui link di deskripsi di bawah. Jadi exactly di sini kalian lihat apa yang terjadi setelah kita turun terus-menerus dicicil ya, kita at least dikasih nafas sedikit ya, di mana kita memantul di sini teman-teman ya, kita memantul. Lalu di sini ya, kalau misalnya kita ukur dari potensi pemantulannya ya, kita bisa aja all the way balik lagi maksimal teman-teman ya, maksimal menurut gue 19.6 ya. Dikarenakan ini dari kemarin kita masih dicicil ya, gue expect kemarin mungkin udah broadening maksimal, maka kalau misalkan kemarin kita mantul ya potensinya masih bisa sampai 19.8. Cuman karena kita dicicil terus turun terus menerus di sini ya. Di sini gue belum update, tetapi di sini gue ada bilang 19.6 sampai 20.000 teman-teman, itu dengan asumsi kalau misalkan kemarin malam kita udah mantul. Cuman kan ini kan kita sampai saat ini belum mantul ya. Jadi ya paling mentok-mentok ini juga sampai 19.5 sampai 19.600 aja ya. Jadi sama seperti ini, dimana kita nggak bisa nge-retake teman-teman ya candle hijau pada pemantulan yang pertama di sini. Ini kan terjadi di tanggal 14 September. Jadi gue expect kita nggak bakalan ngebreak di atas candle hijau yang satu ini juga di atas 19.650. Jadi 19.6 ini adalah potensi rebound maksimal buat Bitcoin ya, karena kita sampai saat ini masih dicicil turun terus. Tetapi ya gue memanfaatkan momentum ini ya buat buka trade long aja teman di sini ya. Dengan ya potensi risk rewardnya juga 1/3 gitu ya. Minus 16%, plusnya bisa sampai 66% tuh udah 1 banding berapa? 1/4 sampai 1/5. Jadi itu kita analisa dari shorter time frame ya. Gue ngeliat di sini ada banyak support 18.850, 18.950 dan kita saat ini menyentuh kurang lebih level support yang sama. Di lain sisi kita ngeliat ada terjadinya broadening wedge yang harusnya untuk shorter time frame kita harusnya kembali mantul dulu teman ya. Nah, setelah mantul apa yang terjadi ya, di sini kalian bisa lihat teman ya. Kita langsung didam kembali. Jadi ya most likely sih kita bakalan mengulangi hal yang sama teman, dimana bahkan kita akan menuju ke level 18 ya. 18.5 sih bisa jadi ada support gitu di level 18.5. Cuman sebenarnya kenapa most likely menurut gua akan ada di 18 atau akan menuju di bawah 18.125, ini adalah level lowest kita di tanggal 22 September. Jadi kalau misalkan kita lihat ke yang lebih besar ya, ini kita lihat pola atau pattern yang terjadi dari akhir Mei teman-teman ya sampai saat ini teman. Ini kan kita ketemu resist teman-teman, kita bisa gambarkan satu titik resist di mana kemarin 20.500 kita juga baru nyentuh resist ini dan kita gagal ngehold, alhasil kita jatuh kembali di sini. Dan fakta yang menarik adalah bahwa setiap kali kita jatuh seperti ini, kita membentuk low yang lebih rendah teman-teman ya. Di sini 18,5, ini kan terendahnya ini 18 berapa nih ya?
18.563, sementara kita retake di sini 18.500 teman ya. Habis itu kita kan mantul di sini. Setelah kita mantul, kita gagal ngehold dan kita membentuk low yang baru lagi, yaitu di area ini teman. Jadi so far tiap kali kita kena reject dari garis kuning ini, kita selalu teman ya, 2 kali terakhir kita selalu membentuk low yang lebih baru teman. Jadi newest low teman ya, low terbaru gitu. Dan kalau misalkan ini akan terjadi lagi di mana kita reject lagi di sini, maka low-nya itu pastinya lebih rendah dari 18.084 di sini. Di mana kemungkinan besar kita akan menyentuh area 18.000 sampai 17.900 teman. Itu yang kita targetkan. Jadi kurang lebih akan ada di area ini teman ya, demand zone-nya gitu ya. Untuk shorter time frame maybe ya mengulangi pola yang sebelumnya di mana ya kita mantul dulu, habis itu kita dibanting last time ke bawah sebelum akhirnya akan terjadi pemantulan besar lagi ya. Jadi seperti ini, kita turun, kita naik, habis itu kita turun, kita mantul gede lagi. Jadi itu at least apa yang gue lihat teman-teman ya untuk Bitcoin saat ini. Jadi persis baru aja hari ini terjadi teman-teman ya, kita officially break dari pattern ascending ini. Ini mau diukur dari manapun teman-teman ya, ini kita udah break di bawah teman. Karena ini kan ada support di sini, lalu support, kita gambarkan satu garis, boom. Nah, ini kita udah successfully break di bawah ya. Dan kalau misalkan kita break pattern, teman-teman, kita break di bawah, most likely, teman-teman, biasanya ketika pattern tersebut nge-break, dia akan masuk kembali ke dalam pola tersebut, teman. Jadi ketika kita breakdown dari pattern ini, breakdown seperti ini, ya most likely kita akan masuk ke dalam pattern ini lagi, teman. Kita bakalan balik ke atas lagi sebelum kita melanjutkan continuation downtrend kita. Jadi well mau digambarkan seperti apapun teman-teman, ini udah officially kita break dari pattern ascending triangle. Tinggal kita retest masuk lagi ke dalam pattern tersebut, lalu kemungkinan besar sih akan dibanting ke bawah lagi. Jadi ya paling itu aja teman-teman untuk video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Jadi memang ini adalah trade yang gue lakukan teman-teman ya. Jadi jangan ikut-ikutan, selalu miliki trading plan dan trading strategi kalian sendiri lagi. Itu aja pesan dari gue dan seperti biasa sampai jumpa di next video.